Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasir, peserta UKM PPG untuk uji kinerja pada LPTK Universitas Syiah Kuala Nangro Aceh Darussalam, akan melakukan pembelajaran untuk uji kinerja pada materi laju reaksi di kelas 11 MIPA SMA PUI Cibedus dengan nomor UKG 2015-09575752 dengan nomor peserta daftar ujian 2020303464. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Saya minta kalian cek kebersihan di sekitar masing-masing tempat duduknya. Sudah bersih? Terus Bapak minta sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan bisa pimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan coba tanya, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? 1. Konsentrasi, 2. Suhu, 3. Luas permukaan tubuh, 4. Katalis. Ya, bagus ya. Coba bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat laju reaksinya. Ya, bagus ya. Sekarang yang kedua, pengaruh suhu. Semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya semakin cepat. Bagus. Sekarang yang ketiga, luas permukaan sentuh. Semakin besar luas permukaan sentuhnya, maka laju reaksinya semakin cepat. Bagus ya. Sekarang yang keempat, katalis. Ya. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, bagus ya. Udah benar apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang gambarnya kelihatan jelas? Enggak ya. Bapak jelaskan. Di sini ada mobil berkarat, tapi kita tahu bahwa bahan dasarnya ada yang menggunakan besi ya. Berarti ini proses perkaratan besi. Kemudian ada pertumbuhan bunga atau tunas ya, dan sebagainya. Reaksi-reaksi di alam ini banyak sekali. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dengan mempelajari ini mudah-mudahan bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengatur segala sesuatunya sehingga bermanfaat bagi kita semua. Baik, inilah yang akan kita pelajari. Tujuannya adalah untuk melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik dapat menyimpulkan cara menentukan order reaksi dan penetapan laju reaksi dengan teliti dan kreatif. Jadi submateri ini adalah order reaksi ya, dan penetapan laju reaksi. Ya. Baik, untuk memperjelas silakan kalian simak video berikut ini. Reaksi, order reaksi, dan penetapan. Untuk persamaan laju reaksi, yang pertama, laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Kemudian yang kedua, persamaan laju reaksi adalah menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaksi didapatkan bilangan tertentu. Misalkan ada reaksi A plus B menjadi C plus D dengan P, I, dan S adalah masing-masing koefisiennya, maka persamaan laju reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu I sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat P dikali konsentrasi P pangkat I. Dengan keterangan K adalah tetapan laju reaksi, P merupakan reaksi terhadap A,
dan Q adalah order reaksi terhadap order reaksi total itu adalah perjumlahan antara order reaksi terhadap A dan order reaksi terhadap P dan Q. Jadi dengan kesimpulan order reaksi total adalah P ditambah Q. Order reaksi ini yang pertama order reaksi 0. Order reaksi 0 ini tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Persamaannya dapat ditulis dengan P sama dengan kali konsentrasi X pangkat 0. Ini grafiknya. Grafiknya konstan ya. Laju reaksinya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksinya. Kemudian yang kedua adalah order reaksi 1. Laju reaksi ini dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Bersamaan laju reaksinya dapat ditulis dengan sebagai berikut. P sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 1. Ini adalah grafiknya. Ya. Berjalan seiring kenaikan konsentrasi X ya, laju reaksi ini bertambah dengan garis piring ya. Kemudian yang ketiga adalah order 2. Pada suatu reaksi order 2, laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Bersamaan laju reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 2. Ini adalah grafiknya, parabola. Contoh soal. Berikut adalah data eksperimen dalam reaksi NO plus BR2 menghasilkan NOBr. 2NO2 plus BR2 menjadi 2NOBr. Didapatkan data sebagai berikut. Pada eksperimen 1 di sini bisa dibaca. Nah, di sini ya. Data percobaan eksperimen pertama untuk NO ini 0,1. Untuk yang keduanya 0,2 dan yang ketiganya 0,3. Untuk PR2 0,1 ya, order reaksi ini yang disebutkan ini X dan Y ya. Kita untuk menghitung order terhadap NO ini kita sebut X ya, sebut X, maka cari konsentrasi BR yang tetap atau yang sama. Yang mana nih percobaan berapa saja? Lihat yang BR, yang sama yang mana? Percobaan eksperimen berapa dan berapa? 1 dan 2, ini kan 1 dan 2. Maka digunakan eksperimen yang ini ya. P1 per P2 sama dengan ini sama ya. K konsentrasi NO pada percobaan pertama pangkat X dikali BR2 pada eksperimen pertama pangkat Y. Begitu juga dengan yang percobaan yang kedua. Dan kemudian kita tinggal memasukkan angkanya. Ini P-nya yang pertama 10, yang keduanya 20. Ya, NO-nya 0,1 dan 0,2 ya, 0,2. BR-nya kenapa hilang? Karena nilainya 1 sudah. Untuk mengambil LKPD dan buku ya, silakan kelompok 1 ya. Kelompok 2 DASD ambil aja. Kelompok 3 Khairuddin. Kelompok 4 Ade.
Kelompok 5 Dipatun Amelia. Baik ya, silakan kalian berdiskusi setiap kelompoknya masing-masing dengan menggunakan buku yang sudah Bapak perhatikan dan handout-nya sebagai sumber belajar. Boleh juga menggunakan HP ya untuk mencari di internet. Kemudian KKPD-nya dikerjakan ya. Mau bertanya, apa yang dimaksud dengan order reaksi? Pertanyaan yang bagus, Febri. Nanti setelah kalian berdiskusi dan mempelajari dari berbagai sumber, itu akan didapat pertanyaannya dan jawabannya. Laju reaksi tidak terpengaruh oleh konsentrasi. Berdasarkan model 1B, bagaimana pengaruh perubahan atau pertambahan konsentrasi terhadap laju reaksi? Perubahan laju reaksi sesuai dengan perubahan konsentrasi. 3. Berdasarkan model 1C, bagaimana pengaruh perubahan atau pertambahan konsentrasi terhadap laju reaksi? Perubahan laju reaksi adalah kuadrat dari perubahan konsentrasi. Jawaban model 2, nomor 1 yaitu reaktannya H2 dan NO, produknya N2 dan 2H2O. Yang nomor 2 jawabannya H2 dan NO. Yang ketiga jawabannya I sama dengan K dikali konsentrasi H2
pangkat X dikali konsentrasi NO pangkat Y. Yang nomor 4 jawabannya percobaan 1 dan 2. Yang nomor 5 jawabannya yaitu order reaksi terhadap K2 yaitu 1. Jadi nomor 1 jawabannya yaitu konsentrasi F sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. T sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. 30 sama dengan K konsentrasi A pangkat X. Berdasarkan soal dapat dihitung 7,5 sama dengan K dikali 2 konsentrasi A pangkat X. 30 per 7,5 sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X per K dikali 2 konsentrasi A pangkat X. 4 sama dengan 2 pangkat X. X sama dengan 2. Jadi teman-teman, kesimpulannya pada orde 0 laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Pada orde 1 laju reaksi dipengaruhi oleh kenaikan konsentrasi. Pada orde 2 laju reaksi merupakan kuadrat dari konsentrasi bereaksi. Persamaan laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaksi dipangkatkan bilangan tertentu. Dari kelompok kami menjawab LKPD halaman nomor 4 berdasarkan model 1A bagaimana pengaruh perubahan atau pertambahan konsentrasi terhadap laju reaksi. Perubahan laju reaksi tidak terpengaruh oleh konsentrasi. 2. Berdasarkan model 1B bagaimana pengaruh perubahan atau pertambahan konsentrasi terhadap laju reaksi. Perubahan laju reaksi sesuai dengan perubahan konsentrasi. Ya, sekarang dari kelompok atas ya. Yang lainnya perhatikan ya, sambil dicek jawaban masing-masing.
kelompok kami pada LKPD halaman 8. Yang pertama jawabannya reaktan H2 dan NO2. Produknya NO2 dan H2O. Yang kedua jawabannya H2 dan NO2. Yang ketiga jawabannya yaitu V sama dengan K dikali. NO-nya nggak ada. Coba dibaca. Yang pertama nomor 1. Yang nomor 1. Nomor 1 reaktan. Yang tinggal dibaca. Yang nomor 1 reaktan H2 dan NO. Produknya N2 dan H2O. Yang kedua H2 dan NO. Yang ketiga ini sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat X dikali konsentrasi NO pangkat Y. Yang keempat percobaan 1 dan 2. Yang kelima yaitu V1 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat X dikali konsentrasi NO pangkat Y per K dikali konsentrasi H2 pangkat X dikali konsentrasi NO2 pangkat Y. Hasilnya yaitu X sama dengan 1. Ini 4 ya. Ini ada yang salah. 1 dan 2. Itu yang dapat kita pelajari. Silakan sekarang Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa? Ada ya, silakan. Kesimpulannya, pada orde O, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Pada orde 1, laju reaksi dipengaruhi oleh kenaikan konsentrasi. Pada orde 2, laju reaksi merupakan kuadrat dari konsentrasi per reaksi. Oke, bagus. Anda telah menyimpulkan, sudah bagus. Kalian juga Bapak yakin sudah paham ya? Atau ada yang belum paham, silakan kalian tuliskan apa yang belum kalian pahami dari materi yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kalian pahami dari materi ini. Ya, silakan. Baiklah, sekarang kita akan melakukan evaluasi ya. Kalian kerjakan soal-soal yang sudah Bapak kirim di WA group ya, melalui kerjakannya di Google Form ya. Linknya sudah Bapak kirim di WA group.
Demikian apa yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nanti kalian di rumah baca materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu kesetimbangan kimia. Kalian baca ya? Ya. Baik, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.